Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya semua kita bisa hadir dalam rangka kegiatan pengukuhan pengurus HKK 2022-2025. Mudah-mudahan seluruh pengurus Allah akan memberikan jalan terbaik asalkan pengabdiannya sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Amin. Amin. Baik, yang saya hormati rekan saya Bapak Bupati Kerinci, Bapak Dr. Adi Rojal beserta Ibu dan seluruh rombongan. Tadi disebutkan ada Pak Sesen 1, ada Kepala Dinas PU, ada Kepala Dinas Pariwisata, ada Karo Umum, ada Direktur PDRM, mungkin semua yang lain hadir pada siang hari ini. Hari ini dari Pemko ada bawa satu orang Pak Bupati, itu ASN 2. Oh, ada 2 orang ASN 2, Pak Febri Alin. Hadir Kabang Keuangan Pemko Batam Bapak Abdul Malik. Hadir Ketua PMB Kota Batam Provinsi ya. Kota Batam aja lah ya. Dan tadi Pak Bupati menyebutkan ada Kabak Ekonomi Bapak Jul Arif. Berdiri Pak Jul Arif. Bapak Ibu, Pak Jul Arif dari eselon 4, saya sudah di eselon 3A. Kalau untuk loncat ke eselon 2 mudah saja Bapak sekalian. Tunggu nanti ada pensiun. Kenapa? Karena saya tidak boleh menunjukkan orang atau pejabat kalau dia tak ada kesalahan. Tapi ada salah pun tidak akan tega saya menunjukkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena dia akan bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Bukan soal rezeki, tapi secara psikologis kalau dinonjolkan ini akan jadi masalah besar keluarganya. Kalau terjadi sesuatu keluarganya, siapa yang tanggung jawab Pak Bupati? Kita yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu dan semua warga Kota Batam asal Kerinci yang hadir, ada orang tua kita Pak Kudrisam, jadi sahabat lama Bapak sekalian. Dari tahun 84 saya di Kota Batam, dari tahun 84 saya di Kota Batam, kita sudah kenal beliau Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kita banggakan Pak Ustadz kita, juga Ketua HKK Bapak Ustadz Safriyadi. Beliau sering mengajarkan agama kepada anak saya Bapak Ibu sekalian, waktu masih mengajar di SMA 1. Dan banyak tokoh, ini salah tulis tadi ya, karena Pak Bupati tadi membaca kolonel, ini tulisnya letkol. Kolonel. Ya Pak Arman ya. Selamat datang Bapak bergabung ke Kepri. Kepri ini satu daerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu takkan ketemu di daerah lain. Mau lihat dari sisi apa saja, kita bersyukur tinggal ke Kepri dan di Kota Batam ini. Orang semua meresah soal ekonomi, tapi hari ini kita happy-happy aja. Kenapa? Karena geografis kita yang Allah berikan terletak di antara Singapura, Johor, ke atas lagi ada Thailand, ada Filipina, dan kita paling enak buat sekalian. Maka momentum yang bagus ini jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mau saya bangun supaya nanti warga Kota Batam, termasuk Bapak Ibu sekalian, jangan ketinggalan. Momentum tidak akan kembali kepada kita, dia akan jalan terus. Kalau tidak kita ambil, selesai momentum 1, 2, 3, dan 4. Apa momentum itu? Sebentar lagi saya akan sampaikan karena saya berangkat nanti jam 3 Bapak sekarang. Masih ada waktu 1 jam untuk saya pidato di sini. Boleh? Gurau saja Bapak Ibu, setengah jam saya sudah capek. Baik, dan Bapak Ibu semua, Pak Bupati, Pak Adi, kamu lama saya, izin saya pantun dulu Pak. Kita pantun cara mulai. Oh ada Ibu yang baru masuk, Ibu Ria Saptarika, Bapak Ibu sekalian. Pantun saya begini: kokoh berdiri berbagai candi, tersebar di Jambi,
berasal situs. Siapa tak kenal orang Kerinci, masyarakat beradab terkenal religius. Betul ya? Makanya tak pernah ada ribut di Kota Batam, Pak Bupati. Orangnya religius, kerja sesuai dengan ajaran agama, syariat agama, maka enak jadi wali kotanya. Apalagi tadi udah nyampaikan oleh Pak Bupati, saya sambung pantunnya. Pantunnya begini ya, sampai Pak Bupati tadi. Saya tidak kampanye, tapi pantun memang sengaja saya karang karena memang 24 sudah masuk ke ranah politik. Berlari-lari, kebalik, jalan-jalan sambil berlari, berlari-lari membawa kari. 2024 pilkada nanti, siapa yang bisa sambung? Bapak Ibu. Kalau saya terus kampanye nanti kan. Pantun kedua, suku tinggi Gunung Merapi, di situ nampak danau Kincai. Tentram harmoni bersilaturahmi, rukun dan kompak, Kerinci damai. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih hari ini kita hadir dalam pengukuhan. Saya tidak akan uraikan lagi tugas daripada Ormas. Saya kira tadi Pak Sapriadi, Pak Ustadz sudah menyampaikan jelas. Ini kerja sosial, kerja yang tidak punya atau tidak digaji oleh organisasi ini sendiri, tapi mencari sesuatu untuk menghidupkan organisasi dan membantu warga Kota Batam asal Kerinci. Ini kalau kita bilang kerja mudah, kita bilang susah-susah. Tadi Pak Bupati sampaikan, tergantung hati ini. Kalau hati ikhlas semua akan berjalan baik Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak ikhlas pasti akan ketahan. Kenapalah saya bekerja gini? Gaji tak dapat, uang kita habis, pulang ke rumah kena marah istri lagi. Betul? Betul. Coba kalau tak percaya, gaji pas tanggal 1 ambil biasanya 10 juta, Bapak Ibu kurangkan atau Bapak kurangkan 9 juta saja. Diselidiki tak 1 juta itu. Panjang selidikinya Pak, betul. Ditanya lah bawa kemana, ujung-ujungnya kamu selingkuh katanya. Betul? Saya cerita aja, karena semua kita laki-laki insya Allah akan mengalami. Maka kalau gaji jangan pada kurang 1 rupiah pun, betul? Berikan kepada istri semuanya, betul? Kalau kita mau belanja, usaha kembali. Momentumnya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, saya akan mengakhiri jabatan 2024. Beliau 2 periode, saya pun 2 periode. Bapak sekalian, jabatan Kepala BP juga akan berakhir pada saya mengakhiri jabatan Wali Kota. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, yang depan saya adalah warga saya. Bapak Ibu tak usah pikir lagi warga Kerinci, Bapak Ibu warga Kota Batam, betul? Punya KTP Batam, betul? Tapi jangan lupa membangun kampung di Kerinci juga. Karena Bapak Ibu asal lahirnya dari sana, betul? Sana dibagi, sini dibangun. Kalau sudah membagi 2 tempat, saya yakin kita akan makin rajin bekerja. Coba kita introspeksi, tanya diri kita. 1 hari berapa jam kita kerja? Kalau beliau akademisi, saya yakin di hari dengan buku. Buku itu juga kerja Mas sekalian. Buku itu jadi duit Pak. Kalau akademisi, buku itu jadi duit. Dia bisa menjual harga atau isi dari buku itu. Tapi kalau kita, tergantung kita. Coba kita introspeksi diri kita, 1 hari berapa jam kita kerja. Jadi Pak Bupati, 2019 saya diundang ke Bali. Waktu itu memang dikasih penghargaan, tapi bukan masalah penghargaannya. Di situ ada 1 profesor dari Korea diundang menyampaikan tentang etos kerja seluruh anak-anak yang ada di dunia atau manusia yang ada di ini. Salah satu masuk di Indonesia. Dia nyampaikan hanya orang Indonesia tidak sampai 30% 1 hari bekerja Pak. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Ini secara rata Bapak ya. Jangan lihat dia pribadi yang sudah 100% bagus. Pak Bupati sudah di atas 100%. Saya sudah di atas 100. Tapi hanya berapa orang? Secara umum hanya 30% Pak. Maka Republik Indonesia ketinggalan yaitu. Coba kita kajikan secara logika, betul nggak? Kalau tak mau Bapak Ibu bingung, gini aja, kita balik kepada keluarga saja.
Satu keluarga punya lima anak atau 2 bapak ibu, 7 orang. Coba hari ini bekerja sudah hampir 5 tahun, kehidupannya begitu-begitu saja. Coba mulai setelah kembali ini, coba mulai dirubah, tambah volume kerja. Apa yang akan terjadi di rumah itu? Minimal rumahnya akan lebih bersih. Kedua, kalau semua bekerja luar dapat uang, maka rumah akan terbangun jadi baik. Nah, kalaulah republik ini kita semua ingin merubah itu Bapak, kita akan bisa mengejar ketinggalan ini Bapak. Pasti Bapak bilang, kan Indonesia, maaf, kita pemerintah uang tidak cukup. Sama saya membangun kota Batam, coba Bapak Ibu lihat, saya jadi wali kota Batam 2016. Sebelum saya juga ada wali kota, sebelum saya juga ada wali kota dengan anggaran yang lebih sama. Pasti Bapak bilang, sekarang dulu kan lebih rendah, tapi kita lihat nilai uangnya, inflasi ini akan jalan terus. Kalau lihat dari beli barangnya sama. Kenapa dulu tidak bangun, sekarang membangun? Itu yang harus kita selesaikan. Saya membawa pegawai negeri ini Pak Bupati, dulu saya kira beliau lebih paham lah. Membawa PNS ini kan sulit Pak ya, sulit. Karena mereka beranggapan kerja tak kerja, tiap bulan tetap dapat gaji. Beda kita swasta, kerja tak baik, gaji dipotong. Maka merubah pola pikir PNS tidak mudah. Saya agak keras Bapak dulu. Pertama saya masuk hampir 2 tahun. Kenapa lah pegawai ini? Kita apel jam 7, dia datang jam 8. Kita pulang jam 4, jam 1 udah pulang. Betul Pak Berlin? Itu merubah kan tidak gampang. Tapi saya coba mengajak mereka. Rupanya nggak berubah-ubah juga Bapak. Tapi setelah kita kaji-kaji, rupanya pendapatan PNS kecil. Gajinya ya golongan 3A atau 3B, 3C, 4A ini gaji pokok paling-paling berapa? 3 juta. Kalau dia punya jabatan dulu paling-paling dapat 500, dapat 7,5. Kalau dikumpulkan semua paling dapat 5 juta. Manalah cukup Bapak. Tapi tiap tahun ada kenaikan. Sehingga pada waktu saya menjadi wali kota, saya ambil kebijakan. Kalau begini caranya, mereka tidak akan serius bekerja. Kerja di kantor, tapi tuntutan ekonomi di rumah, maaf Ibu ya, jangan tersinggung ya, tuntutan ibu-ibu di rumah pasti akan naik. Kalau naik stres Pak, maka TPP, tunjangan perbaikan penghasilan. Jadi TPP mereka ini Pak Bupati khusus Kota Batam ini mulai 2017 terwujud tak salah ya. Kita berikan besar ini ada Pak Keuangan. Seorang camat saja ini bisa terima sampai 20 ya. Lebih kurang 20 juta Bapak untuk di Batam ya. Ini sudah berlaku 2017 lalu. Tapi setelah saya berikan besar TPP dan ditambah gaji segala macam, saya tuntut dia. Kalau Anda tidak bekerja dengan maksimal dan jangan pernah menghitung jam kerja. Kalau Anda hitung jam kerja, ini sulit kita. Kalau saya butuh jam 4.30 ke atas, ya handphone pada mati semua. Karena jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 itulah saya keluar dari kantor untuk mengecek seluruh pekerjaan yang telah saya perintahkan kepada mereka. Tapi setelah kita naikkan, baru ada perubahan. Jadi Bapak, kalau PNS Kota Batam ini sudah seperti pengusaha saya bikin. Yang penting kalian dapat duit, bisa memasukkan duit buat Pemko, saya akan berikan TPP lebih. Tapi tidak melalui grid yang telah ditentukan oleh Menpan ya. Jadi setelah itu, maka Kota Batam bisa berubah Pak. Maka hari ini kita bangun semua, tidak ada kata lain. Mau jam berapa pun saya panggil, wajib datang. Kalau tak mau datang ya saya ganti. Kalau datang selesai, karena saya sudah memberikan hak saya kepada dia dan untuk keluarganya. Bayangkan Pak, seorang camat saja bisa dapat segitu. Kalau eselon 2 saya tidak tahu. Pariwisata, berapa Bapak dapat di situ? Boleh tahu? Berapa? Semua 10. Semua. Tak maksudnya yang ada tunjangan segala macam berapa? Berapa? 10. Di sini Pak bisa 35 Bapak. Maka bahagia jadi kepala dinas ini. Maka Arif cepat-cepat mau jadi eselon 2. Jadi Bapak Ibu, ini bisa saya berikan kalau kerja di pegawai bagus dan PAD-nya bisa saya genjot Bapak. PAD kami sudah di atas 1 triliun. Jadi baginya mudah. Saya tidak bisa bagi dengan sumber yang lain, tapi PAD bisa kita bagi. Ya kok semakin besar akan semakin saya berikan. Termasuk saya jadi kepala BP Batam. Dulu katanya saya jadi kepala BP mau dibubarkan.
Nyatanya pegawai saya jaga betul dan saya naikkan mereka. Yang penting kamu bisa hidupkan seluruh unit usaha BP Batam. Uangnya dapat besar, akan saya bagikan. Saya tidak akan segan-segan dan tidak akan ragu-ragu memberikan tunjangan besar buat kalian. Tapi kalian laksanakan aturan supaya masyarakat terbantu dengan usahanya, tidak boleh berbelit-belit lagi. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, 2016, 17, 18, 19, 20 agak terhenti karena COVID, 21 udah mulai kita bangun lagi. Jadi ada 4 proyek besar yang mau saya selesaikan sebelum saya akhiri jabatan saya, supaya Bapak Ibu warga Kota Batam asal Kerinci jangan jadi penonton pada tahun 2025. Apakah proyek yang mau saya bangun? Yang pertama, bandara ini harus saya selesaikan. Tadi saya cerita sama Pak Bupati, Batam ini beda sama daerah lain. Kalau bandara se-Indonesia, kalau tidak swasta bandara pasti di Menteri Perhubungan atau di Pelindo 1 atau Pelindo 2. Tapi Batam sudah Pelindo 1. Tapi di Kota Batam tidak. Pelabuhan ini milik BP Batam. Era saya masuk 2019, saya karena sudah lama tugas ini, saya tahu betul mana unit usaha yang rugi pasti saya tutup. Termasuk mungkin Pak Bupati, maaf, BUMD kita tidak pernah ada untung, pas-pas saja gitu. Betul Pak ya? Tadi Dirut PDRM tidak tahu saya, tapi biasa urus air rugi Bapak ya, rugi Pak ya, karena Bapak harus urusi rakyat. Tapi kalau di Batam harus untung Bapak, karena dipegang BP. Pokoknya diurusi oleh pemerintah biasanya rugi semua Bapak, termasuk rumah sakit rugi juga. BP Batam bandara rugi tidaklah dapat 120 miliar, habis 120. Siapa kalau begini tidak akan ada perubahan bandara ini, udah lepas saja lah. Banyak yang keberatan. Kenapa kalau keberatan? Tugas saya ditugaskan Presiden khusus untuk jadi kepala BP untuk menyelesaikan ini. Karena kepala BP sudah 9 orang, saya yang ke-10. Setiap yang dikirim tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena banyak penolakan dari intern dalam. Kenapa ditolak? Maka tugas saya mencari kenapa harus ditolak. Setelah saya dapat, maka saya bilang bandara kita lepas. Ada yang tak sepakat, silakan kalian mundur, saya akan jalan sendiri. Karena tugas saya bertanggung jawab pada Presiden langsung. Selama 5 tahun saya dikasih tugas menyelesaikan permasalahan. 1. Bandara, 2. Pelabuhan Batu Ampar, 3. Lahan yang tidak jelas, 5. Rumah sakit. Hari ini Ibu Bapak sekalian, saya tidak tahu kalau di Kerinci atau di Lampung, kalau sakit berobatnya kemana? Ke rumah sakit? Apa rumah sakit kita siap menyelesaikan semua penyakit? Jawabannya belum. Karena bidang kesehatan kita masih di bawah, nasional pun masih di bawah Bapak. Tapi kita, tetangga kita, ada Singapura, ada Malaysia, gridnya sudah di atas kita. Tahu Singapura, Malaysia saja sudah masuk internasional. Singapura sudah lebih. Kota Batam, alhamdulillah menengah ke bawah. Sakit masih diraba-raba dan tidak pernah sembuh. Betul? Betul? Gak usah ragu-ragu Pak. Rumah sakit punya saya, tahu. Ibu Fatimah punya pemerintah, BP punya pemerintah. Karena saya tahu itulah kita coba ingin membuka 1 rumah sakit bertaraf internasional Pak Bupati. Mudah-mudahan kalau ini bisa terwujud, Ibu Bapak sekalian, kalau ada penyakit yang tidak bisa ditangani, maka nanti bisa di sini. Kalau kita bicara penyakit Bapak Ibu, bukan hanya bicara kemampuan daya tangkap kita, tapi alat menjadi nomor 1. Kalau alat tidak sempurna, tidak akan tepat analisa dokternya, karena dokter tidak bisa melihat ke dalam tubuh. Dokter hanya bisa merekayasa sesuai dengan alat itu. Tapi kalau alat bisa masuk dalam tubuh, dia yang akan memberi sinyal bahwa ini penyakitnya. Bahwa dokter tahu karena dia punya ilmu itu. Ini penanganannya. Alat itu yang paling mahal. Karena kalau masuk ke Indonesia harus pakai biaya masuk, maka rumah sakit akan tutup. Kenapa tutup? Karena sekali ngecek saja, Bapak Ibu dicas misalnya sekali periksa 8 juta. Sanggup bayar nggak? Gaji baru 5 juta. Kalau itu adanya, maka tidak akan pernah orang ngecek rumah sakit. Surah sakit-sakit, udahlah kasih minyak kapak saja. Udah sakit-sakit, diurut saja. Masuk angin dikasih bawang sama minyak, betul? Karena saya masih pakai itu Bapak. Karena masih yakin, karena itu turun-temurun Bapak ya. Padahal dalamnya sudah hancur. Kita tidak tahu.
Bagi yang mudah hancur, fisiknya masih kuat. Bagi kita yang sudah berumur, kalau sudah kena itu maka cepat dropnya. Maka kita akan coba masukkan alat ini di kawasan ekonomi khusus milik pemerintah BP Batam. Kalau itu bisa lakukan, saya yakin satu waktu orang berobat akan ke Kota Batam, termasuk dari Kerinci. Silakan wisata Kota Batam sekalian berobat, Pak Bupati yang saya cintai. Sambil wisata, sambil menikmati. Karena Kota Batam, Bapak maaf ya, kalau Allah mengizinkan, ini 2029 Batam ini akan beda sama daerah lain. Ini akan menjadi pembicaraan dunia. Mudah-mudahan wali kota penggantinya nanti, harus lebih dari saya. Tapi kalau dia turun grade-nya, maka akan hancur kembali. Karena saya bangunnya repot, Pak. Ini membangun, merubahnya susah sekali Pak. Mungkin Bapak melihat kegiatan yang saya lakukan aman-aman saja, padahal tidak, Bapak. Tapi saya tidak boleh cerita ini rahasia saya sama Pak Bupati. Karena Pak Bupati pasti ada masalah di tempatnya yang tidak boleh diketahui masyarakat, cukup kami saja. Ibu lihat saya menggusur A, aman saja. Saya memindahkan A, aman saja. Saya menegakkan pelabuhan, aman saja. Tidak, Bapak. Tapi hanya ikhlas, kata beliau tadi, kita jalankan saja. Karena saya hanya pendapat, kalau ini bisa saya selesaikan, semua orang menikmati, di mana pahalanya, Pak Kudrisan? Saya tidak tahu lagi. Tapi karena niat awal itu baik, jalankan sajalah. Urusan nanti saja, sekalian. Pasti ada yang suka dan ada yang tidak, betul? Apalagi 2004 ada pilkada, hari ini mulai menyerang. Tak ada kesalahan, dicarilah kesalahan, betul? Yang tidak salah di medsos pun dikirim, biarkan saja Bapak. Tak usah kita balas, tapi kita luruskan. Tak mau luruskan juga, biar saja satu waktu lurus sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya lakukan, saya tidak pernah nyerang orang. Bapak Ibu pasti tahu, saya diserang terus, biarkan saja lah sini. Toh saya jalan terus, hasilnya positif. Bandara kalau 2025 selesai, orang berbicara, oh inilah yang dibikin oleh Haji Muhammad Rudi untuk anak cucu kita semua. Kalau saya sama Pak Adi sudah senja, Pak. Saya tak tahu Pak Adi mungkin lebih senior dari saya. Saya sudah masuk 59 mau masuk 60, Pak Adi saya tak tahu berapa. Bapak Ibu sekalian, kita bangun ini tidak lain untuk kita semua. Maka bandara ini saya bangun, coba balik ke bandara dulu. Bandara ini tidak gunakan uang APBN Pak Bupati, tidak gunakan APBD. Saya serahkan kepada swasta. Tadi udah saya bilang, 2009 saya dilantik oleh BP Batam, saya tanya ini, kenapa bandara ini tidak berubah-ubah? Saya dengar dulu dilelang, alhamdulillah tak ada pemenangnya terus. Kenapa tak ada pemenang, saya bilang? Coba lelang kembali. Setelah lelang, ada yang nawarin, saya panggil. Ada keberatan? Ini, tidak. Dulu pernah ikut? Pernah. Kenapa tak terusin? Tak saya cerita di sini. Tapi hari ini lelang, tidak ada MLB lain, silakan saya tanda tangan saja. Silakan Anda kelola itu saja Bapak Ibu sekalian. Maka ini akan dikelola dengan uang yang cukup besar Pak Bupati, 6,89 triliun untuk membangun Terminal 2 dan merenovasi bandara itu. Terbayang tak Bapak Ibu sekalian, kalau bandara ini selesai, letak geografis kita, Singapura, Johor dan lainnya. Singapura ini biaya sangat mahal, Malaysia juga setengah mahal, Indonesia setengah, di bawah setengah. Berarti paling murah adalah kita. Kalau soal paling murah, kira-kira orang kesini apa enggak untuk masuk Singapura? Hari ini semua dunia masuk ke Indonesia, hampir semua masuk melalui Singapura, betul? Kalau kita pindahkan besok bandaranya selesai, bagus, dia masuk ke Batam baru ke Singapura, akan jadi apa kota Batam kira-kira? Tadi MC-nya sudah bahasa Inggris, mantap juga ya. Mudah-mudahan tanpa tag dia bisa bahasa Inggris. Dan itu yang kita harapkan Bapak sekalian. Karena ingin menghidupkan kota ini tidak lain yaitu target bandara ini Bapak sekalian, ini bisa menampung kapasitas sampai 4-50 juta Pak Bupati. Dan saya akan paksakan supaya selesai 2025. Saya tidak bilang nanti wali kota tak terusin, kepala BP tak terusin. Tapi namanya manusia, lain masa, lain pejabatnya. Ada pejabat masanya juga beda, dan gaya pikiran pasti berbeda sekalian. Kalau ini selesai Pak Ibu bisa masuk sampai 40 juta misalnya. Ada di mana Bapak Ibu warga yang saya sayangi ini? Bapak Ibu jadi penonton, hanya lihat saja, bandara Batam bagus, banyak orang datang.
kita senang-senang saja gitu, maka amat rugilah Bapak Ibu menjadi seorang manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak merubah nasib kita sendiri. Betul? Karena Allah tidak akan merubah, kata Pak Bupati tadi. Kita harus merubah sendiri. Merubahnya apa? Saya sudah menyiapkan sebagai seorang pemerintah. Bandara sudah indah. Saya akan usahakan bagaimana orang untuk masuk kota Batam. Maka yang saya bangun tidak hanya bandara, tapi dari bandara menuju sampai ke Nagoya, jalannya saya buka semua sekarang Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Supaya nanti orang datang ke kota Batam tidak memberikan alasan, ngapain kita ke kota Batam? Yang indah cuma bandaranya saja. Maka kotanya kita indahkan. Saya akan buka semua. Sepakat? Kita buka jalan kota Batam semua, dan tidak ada di Republik Indonesia khusus kota Batam jalan utama akan terbuka 5 lajur per jalur semuanya Bapak Ibu sekalian. Bayangkan 5 kiri 5 kanan. Pasti nanti ada sampai, Pak ini mubazir, jumlah kendaraan Batam baru sekian, tidak butuh sampai 5 lajur, 3 lajur dulu. Kalau itu saya lakukan, berarti kita mengulangi kesalahan kita seperti DKI, Pekanbaru. Mungkin saya tak tahu, saya belum pernah Kerinci. Saya yakin Kerinci juga sama, Jambi, Palembang sama. Tidak akan bisa kepala daerah untuk membesarkan jalannya lagi. Betul Pak Bupati? Karena kiri kanan sudah rumah orang Pak. Pak Bupati berani gusur, tahun depan tak dipilih Pak. Wali kota mau gusur, saya akan dipilih. Kenapa? Karena jalannya ini masih 10%-nya isi, 90% masih kosong. Dan tanah ini tanah milik negara, bukan milik pribadi. Maka saya membaca momentum tadi. Ini momentumnya. Kalau nanti tunggu 10 tahun wali kota akan datang, kasihan Pak. Kalau rumah liarnya sudah banyak, nggak akan bisa berbuat apa-apa Bapak. Buat hanya untuk dimaki. Tapi hari ini mumpung momentumnya ada, udah kita bikin saja lah. Uang dari mana? Nanti saya pikirin. Betul? Bapak Ibu suruh angkat saya menjadi wali kota, kepala BP, urusan saya pikir. Urusan Bapak Ibu, warga kota Batam, Asar Kiji, mendukung kalau itu yang positif. Betul Pak Bupati ya? Kalau yang negatif Bapak Ibu tak usah dukung, tegur saya, kasih tahu saya, kerja Bapak itu tidak benar. Tapi kalau benar, didukung, jangan dibalikin. Ini kerja sudah benar, SMS-nya, WA-nya, berbalik pula. Dikarang-karang sendiri. Padahal mengarang berarti sama dengan fitnah. Pada fitnah, dosa yang tak terampun. Betul? Kapan Bapak Ibu mau minta ampun kepada saya? Kalau Bapak Ibu mau fitnah saya, mau ngomongnya takut. Pak, dulu saya ada fitnah Bapak, saya minta maaf. Pernah gitu? Kayaknya saya sama Pak Bupati nggak pernah orang datang ke situ Pak ya. Datang ke kita, Pak saya minta maaf, saya fitnah Bapak. Nggak ada. Kalau tidak ada, maka tidak akan pernah masuk surga. Tunggulah di jembatan apa? Kita akan ketemu, disidangkan. Salah A, salah B. Sahabat guru Bapak sekalian. Tapi itu benar Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu, ini bandara selesai, jalannya akan saya selesaikan. Karena saya 2024 akan berakhir, saya berharap 2023 Desember itu jalan dari Batu Ampar sampai ke Bandara Hang Nadiem sampai ke Nongsa. Desember 2003 berarti Allah mengizinkan, jalan sudah terbuka 5 lajur selesai Bapak Ibu sekalian. Uangnya hampir 1 APBD atau 1 tahun anggaran APBD Kerinci. Dari mana uangnya? Saya hanya punya pikiran, beliau akademisi. Allah memberikan akal kepada kita. Kita tadi belum gunakan semua Pak. Maka etos kerja kita tuh rendah. Kita hanya gunakan hari ini mungkin, maaf Bapak Ibu saya Pak, beliau lebih tahu. Kita gunakan akal pikiran tak sampai 50% Pak. Karena yang kita kerja, yang kita sebut di hari itu saja. Maka tidak ada pegawai baru. Yang sudah hampir full mungkin saya sama Pak Bupati. Karena kalau itu tak kami gunakan, maka kami akan diajari oleh para kepala dinas ini. Betul? Betul tak? Karena kepala dinas lebih pintar dari kami Pak. Karena mereka kerjanya memang itu tiap hari. Kami udah digeser, mereka masih situ. Betul Pak ya? Pindah ke sana, maka satu pemerintah tuh mereka lebih katang. Contohnya mudah, Pak Bupati sama saya sama. Meskipun beliau dari akademisi, pertama kita jadi kepala daerah pasti dibodoh-bodohin sama orang ini. Betul Pak ya? Ceritanya A, B, C, kita sangka betul juga lah. Karena saya pernah kena sekali. Saya minta data, saya pidato, data itu saya pidato. Tak tahu diprotes semua Pak, bingung juga, merah juga muka ini. Loh, berarti saya dikasih data salah dong. Setelah salah kita tanya, iya Pak saya salah tulis ini. Keji gila kayak. Berarti saya beranggapan saya sering dikerjain.
Tapi sekarang setelah 1 kali kena tipu, jangan diulang lagi. Sama Bapak Ibu nanti kalau ada buka usaha Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang 100% langsung sukses Pak, nggak ada Pak. Itu pun ada satu-satu lah, tapi biasanya akan jatuh, baru karena jatuh itulah menjadi pengalaman kita untuk bangkit. Jadi Bapak Ibu bisa buka usaha, jangan khawatir kalau jatuh, biasa Pak, karena saya diajarin kalau kamu ada bingung sesuatu, kamu anggap itu bagus, jalan, jangan ragu-ragu. Tapi kalau kamu ragu-ragu, besok tak jadi. Sama orang mau nikah ya Bu ya, Ibu mau cari menantu nih, kerja calonnya nih tak jelas pula, pegawai tidak, pendapatan tak jelas, pasti ragu-ragu. Kalau agamanya sudah bagus, jalan tak? Jalan Pak, rezeki takdir Allah Pak, ngapa kita pikir-pikirin? Sama kita usaha ini. Yang kedua, pasti Bapak tanya, Pak, gaji kami pas untuk makan saja, bagaimana usaha? Itu yang harus kita selesaikan. Ada pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau gaji ada 5 juta hari ini, kalau Bapak Ibu tidak ingin merubah nasibnya, maka tiap bulan 5 juta habis Pak. Habis pun jadi apa? Hanya gitu-gitu saja. Maka kalau ada 5 juta, Bapak sisakanlah 1 juta tiap bulan. Setahun berapa? 12. Sebulan 1 juta, setahun dapat berapa? 2025 bandarnya selesai, berarti ada 3 tahun. 3 tahun, 3 kali 12 berarti Bapak Ibu terus cepat 36 juta. 36 juta sudah bisa untuk buka usaha. Ibu, Bapak, yang merubah nasib kita sendiri. Saya pemerintah bersama Pak Bupati hanya membuka peluang, kesempatan dan semua fasilitas untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita tidak bisa membaca, yang rugi adalah kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya hanya cerita ini karena Bapak Ibu adalah warga saya, bukan warga Pak Adi Roja lagi Bapak Ibu sekalian. Betul? Karena Bapak Ibu akan pilih saya, tidak pilih beliau. Karena KTP Bapak Ibu sudah KTP sini, tidak akan bisa pilih di sana. Betul? Maka jangan pernah lupa sama Haji Muhammad Rudi. Ibu Bapak sekalian, saya kira 1, 2 itu 3 rumah sakit tadi udah saya ceritain. Keempat, pelabuhan bongkar muat. Dulu 2019 saya dipanggil Pak Presiden, salah satu beliau sampaikan, kamu beresin pelabuhan itu. Kamu kan sudah lama di sana dan kamu sudah tahu semua ini. Karena perintah ya saya laksanakan saja. Alhamdulillah Pak Bupati, pelabuhan itu sudah bisa saya bersihkan. 9 kepala BP tak terbersih-bersih Pak. Maklumlah kalau orang sudah terlalu lama pasti sudah sangat kuat di situ. Salah pun jadi benar, benar jadi salah. Tapi kepentingan itu yang menjadi nomor 1. Tapi hari ini sudah bersih. Mudah-mudahan setahun 2 tahun ke depan ya, kemudian Bapak Ibu kalau bongkar muat ini sudah sempurna, Bapak Ibu boleh lihat ini seperti lebih indah dari rumah kita Pak. Ini duit Pak, duitnya untuk pemerintah. Kalau untuk pemerintah selesai, untuk bangun apa? Bangun semua kepentingan kita ini. Jadi tugas saya Pak Bupati sama, kita membangun sesuatu yang asal ada hasilnya duit untuk membangun daerahnya. Semakin banyak usaha masuk, semakin banyak duit pemerintahnya, maka semakin cepat pembangunannya. Hanya satu saja sebelum saya tutup, kalau ingin satu daerah maju, menurut saya pemerintahnya yang harus kuat, pemerintahnya yang harus kaya, rakyatnya tidak kaya tapi hidupnya sejahtera seperti Singapura sekarang. Pemerintahnya kuat, kaya, rakyat sejahtera, diberikan gaji sampai 30 juta sebulan, tapi negaranya lebih kaya. Hari ini negara kita kalau boleh jujur miskin. Yang kaya adalah pengusaha-pengusaha besar. Ini yang lagi kita mau terapkan. Jadi Pak Bupati, kita sudah ada kerjasama dengan kantor pajak. Satu waktu nanti kalau ini selesai, saya bisa melacak seluruh harta kekayaan siapa saja dia. Dengan sudah dipadukannya nomor NJOP dan nomor KTP. Jadi Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak nih, hati-hati kalau mau istri 2. Kalau resmi, alhamdulillah. Kalau curi-curi besok ketahuan sama data ini. Sepakat? Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya untuk mengejar harta yang tidak membayar pajak. Dengan nomor ini nanti ketahuan. Contoh mudah aja. Nanti siapa-siapa, maaf ya yang pegawai jangan tersinggung. Biasa kalau pegawai ini
Kalau beli rumah tidak pakai namanya sendiri, betul? Ya. Kalau satu pakai namanya, kalau dua, kalau rumahnya dua, nah, nama suami istrinya. Kalau ketiga, jawab aja lah. Kalau keempat, sama pengusaha. Pengusaha juga beli satu pakai namanya, dua pakai tiga, tiga pakai nama orang lain. Nama orang lain ini sesuai dengan yang kami kerjasama dengan kantor pajak, dia sudah bisa melacak, karena dia sudah bisa buka akses data kependudukan Pak Bupati. Dia buka saja sudah tahu nama ini, suaminya ini, kerjanya ini, lapor pajaknya ini, penghasilan segini, kok bisa punya rumah. Itu kalau yang hanya nitip. Tapi kalau yang lain Bapak Ibu uraikan sendiri, tidak saya uraikan, nanti banyak dosa Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu, itu saya lakukan tidak lain karena saya ingin pemerintahan ini kuat. Yakinlah kalau pemerintah kuat, negara atau kota Batam ini akan mudah dibangun. Kita masuk ke Singapura, mau pejabat apapun dia pasti antri, betul? Kenapa dia antri? Karena dia taat dengan hukum di sana. Tapi balik ke negaranya, dia raja hukum, betul? Kalau negara kita besok kuat, maka tidak ada raja hukum di situ. Semua akan sama. Kalau semua sama, maka semua punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Maka negara akan mendapat pajak yang besar. Saya tidak pernah tanya hartanya dari mana. Tapi kalau punya harta, bayarlah pajak. Pajaknya untuk apa? Untuk membangun kepentingan rakyat Kota Batam dan Kerinci sesuai dengan domisili masing-masing. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa, mungkin saya hanya sekilas berbahasa, tapi ini ada kepentingan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ingin anak kita pintar, kalau kita yang sudah tua ya sudahlah, mau apalagi hanya belajar saja. Tapi kalau ingin anak kita pintar, pendidikan ini nomor satu. Pendidikan bisa kita kejar kalau ekonomi kita sudah sempurna. Kalau ekonomi kita sempurna, maka peluang sudah ada di depan mata. Kalau tak terbaca, saya tidak tahu. Kalau tidak paham, tanya sama mereka paham. Karena saya hanya punya pikiran, akal kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pada dasarnya sama. Saya Pak Bupati sama. Bedanya ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi isi dalamnya ini sudah dibatasi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya hanya dikasih 30, saya tidak boleh jadi 31. 30 ini saya gunakan. Bagaimana gunakan? Kalau hanya mampu 30, jangan dipaksa 31. Masuk 30, satu buang, masuk satu lagi. Satu buang, masuk satu lagi sekali. Sama kita. Kalau yang lambat, kita belajarlah. Satu kali hafal tidak bisa, hafal 2 kali. 2 hari. 2 hari tak bisa, hafal 3 hari. 3 hari tak bisa, 3 bulan. 3 bulan tak bisa, 3 tahun. 3 tahun tak bisa, 30 tahun. 30 tahun tak bisa, atau sehafal lagi baru sekalian. Karena itulah takdir Allah kepada kita. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Selamat buat Pak Sapriyadi. Kalau soal tanah Bapak ajukan saja. Saya kira mumpung saya masih kepala BP Batam, tidak amat-amat sulit lah. Tapi jangan minta pinggir jalan pula. Ya, mau di mana saja Bapak cari, mana kosong hadap saya. Tak sampai setengah menit saya tanda tangan, selesailah tanah itu Bapak sekalian. Tapi bayar WTO sendiri, selesai sendiri, entitasnya akan saya bantu. Sepakat? Saya hanya menggolkan pemberian karena Pak Bupati di Batam beda sama di Kerinci. Kerinci ada tanah negara yang dikuasai rakyat. Dari Kota Batam semuanya itu milik negara atas penguasa BP Batam. Jadi kuasa tanah sepenuhnya ada di BP Batam. Kebetulan hari ini kepala BP-nya adalah Haji Muhammad Rudi, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan 2 bait pantun. Pantunnya begini: ombak berdebur di Aur Duri, pantai ternama di kota Jambi. Ucapan syukur kehadiran ilahi, pengurusan baru keluarga Kerinci. Ikan selais di atas nampan, digulai kari buat hidangan. Selamat dan sukses atas pelantikan. Amanah diberi, segera tunaikan. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan semua berjalan baik. Saya mengajak kita semua, mari kita bersatu padu
Tidak ada yang lebih kuat daripada bersatu, apalagi kita sering bersilaturahmi, kata Pak Bupati tadi. Mau siapapun kita, mau hebat apa kita Bapak Ibu, silaturahmi bisa memecahkan permasalahan kita. Kalau kita sudah sering silaturahmi, saya kira rasa sungkan, rasa menghargai ini akan lebih tinggi. Maka sering-seringlah bikin silaturahmi. Pak Sapriyadi undang saya 3 bulan sekali, jangan sering-sering, karena saya harus membagi sekota Batam. Undang kita hadir, benar-benar semua berjalan baik. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.